kurang. Kau Tuhan besertaku. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu,
menguatkan kami Tuhan, untuk tetap bertahan. Engkau Tuhan Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Bapa terima kasih Tuhan. Sebab kami tidak tahu jika kami ada di luar Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi God is with us. Engkau Allah Immanuel, Tuhan yang serta dengan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Engkau yang telah menyatakan Tuhan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau nyata di dalam kelahiran Tuhan. Yesus Kristus yang juru selamat di dalam kehidupan kami. Bapa kami sungguh mengucap syukur. Yesus lahir dalam hati kami, Yesus hidup di dalam hati kami, dan Yesus membawa kami bangkit. Dan terus Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Bapa terima kasih Tuhan, Immanuel, 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 Allah serta dengan kami. Engkau hadir, Engkau lahir dalam hati kami. Maka kami hidup, kami kuat, kami bangkit di dalam Engkau. Bapa terima kasih Tuhan. Kami butuh pengurapan yang baru. Supaya di dalam pengertian dan pengenalan akan takut akan Tuhan itu ada dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini hanya dalam nama Yesus. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. God is with us. Tuhan beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Saya rindu untuk kita lebih memperdalam lagi kebenaran firman Tuhan, lebih detail ayat per ayatnya, dan kita akan melihat bahwa Tuhan berkuasa di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Yesus adalah Logos, Yesus adalah firman, dan firman yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita akan membuat kita menjadi bangkit, dan lebih daripada pemenang. Bapak Ibu sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan menyertai kita, dan sungguh setiap jumbuatan janji firman Tuhan tidak ada satupun yang gugur, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Sebab firman Tuhan yang berkata di dalam kitab Yesaya, saudaraku, yang berkata bahwa sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan sungguh saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kelahiran Yesus Kristus itu sudah dibuatkan ratusan tahun sebelumnya. Tapi ingat, bahkan dari kitab Kejadian 3 bahwa tumit perempuan itu akan meremukkan ular di bawah kakinya. Dan saudaraku, itu berbicara tentang bagaimana iblis itu akan dikalahkan oleh keturunan dari perempuan itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang lahir di tengah-tengah kita, dan dia sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Sangat disayangkan saudara, jika kita melewatkan pintu anugerah Tuhan yang sudah terbuka di dalam kehidupan kita. Dan mari saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemarin kita sudah belajar tentang silsilah Yesus Kristus, dan ada 5 perempuan dari bangsa lain yang memiliki pengaruh saudara, yang memiliki pengaruh, yang melahirkan keturunan sampai keturunan dari suku Yehuda itu lahirlah Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan belajar merenungkan di dalam Matius 1 ayat 18 hingga ayat 25 tentang penggenapan janji firman Tuhan, God is with us. Allah menyertai kita. Yesus Immanuel itu adalah Allah menyertai kita, lahir dalam wujud manusia. Dia lahir di tengah-tengah umat manusia dan tinggal di antara kita. Terang itu ada di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu saudara, mari jangan melalukan karya Tuhan yang luar biasa, kelahiran Yesus bagi kehidupan kita. Matius 1 ayat 23, firman Tuhan berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, saudaraku, pada hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, hal ini sudah tergenapi. Nah, saudaraku, mari kita mempercayai bahwa kuasa nubuatan itu Tuhan pasti akan, apa yang dia janjikan pasti akan digenapi. Makanya kita belajar tentang kitab Wahyu beberapa waktu yang lalu. Ingat, kita harus percaya tentang kitab nubuatan. Karena apa yang dinubuatkan, apa yang difirmankan itu sudah terjadi. Kelahiran Yesus Kristus itu sudah terjadi. Dan kita harus percaya bahwa dia sungguh-sungguh ada di tengah-tengah kita sebagai juru selamat. Jangan pernah melewatkan anugerah Tuhan yang luar biasa ini di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan untuk percaya bahwa
Sungguh Dia ada, Dia menyertai kita. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, jika ada Yesus di dalam keluargamu, satu orang diselamatkan, maka seluruh isi keluarga diselamatkan. Mari kita akan melihat kisah flashback kembali di dalam Matius 1, saudara, tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sungguh firman Tuhan digenapi, dan bagi setiap orang yang percaya maka kita akan melihat janji-janji Tuhan ya dan amin, dan pasti akan digenapi. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan saya beri judul Immanuel, Allah menyertai kita. Karena sejak dinubuatkan hingga pada lahirnya, segala sesuatu yang difirmankan Tuhan pasti digenapi. Dan saudara, apa yang sudah digenapi, itu janji Tuhan juga berlaku di dalam kehidupan kita. Ketika ada Yesus dalam kehidupan kita, maka penyertaan Tuhan kita itu sempurna. Tuhan menyertai kehidupan kita. Saudara, sebelum kita masuk di dalam pembacaan Matius 1 ayat 18 hingga 25, kita akan bacakan di sini ada nubuatan dari kitab Yesaya 7 ayat 14 dan Yesaya 8 ayat 8. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ayat pasal 8 ayat 8. Serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapmu yang dikembangkan dan menutupi seantero negerimu, ya Immanuel. Dalam arti kata, saudara, penyertaan Tuhan itu sempurna. Dan di dalam Yesus penyertaan itu sempurna. Di dalam Matius 1 ayat 23, tergenapilah bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan janji itu, saudara, tidak ada satupun janji yang Tuhan janjikan tidak digenapi. Di dalam Matius 1 ayat 18 hingga 25, firman Tuhan berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi pernyataan Tuhan di dalam kitab Lukas, kita baca di dalam Lukas 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-38, bahwa ada penyataan malaikat Tuhan kepada Maria untuk meminta Maria supaya dia menjadi ibu bagi Yesus Kristus. Ketika panggilan itu disampaikan kepada Maria, saudaraku yang diberkati, Maria itu belum menikah dengan Yusuf. Makanya dikatakan di dalam Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus dijelaskan sebagai berikut. Waktu itu ibunya Maria masih bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi rentang waktu sebelum ia hidup sebagai suami istri, dia sudah mendapatkan panggilan dari malaikat Gabriel supaya dia mengandung anak yang dikandung oleh Roh Kudus. Setelah itu mereka menikah. Mereka hidup bersama sebagai suami istri. Dan ternyata ketika mereka menikah, dia sudah mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf, suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa Yusuf adalah seorang yang garis keturunan Yehuda itu turun di dalam kehidupan Yusuf. Bukankah kita sudah pelajari kemarin dari silsilah Matius 1 ayat 1 hingga 17? Yusuf adalah seorang dari keturunan Yehuda, dan secara garis keturunan genealogi dia adalah keturunan ke-14 dari keturunan raja-raja Yehuda sesudah pembuangan di Babel. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan seperti ini. Ketika janji firman Tuhan di dalam Yesaya 7 ayat 14 bahwa anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang yang juru selamat dan akan menamakan dia Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara, betapa Tuhan memelihara janjinya untuk digenapkan dari keturunan Yehuda itu. Mulai dari Kejadian 49 ketika Yakub atau Israel itu menubuatkan kepada Yehuda bahwa tongkat pemerintahan, tongkat kerajaan itu tidak akan beralih daripadamu, saudara. Maka keturunan dari Yehuda ke bawah itu dilindungi oleh Tuhan. Bahkan ketika Yehuda itu tidak akan mendapatkan anak, maka Tuhan tetap melalui Tamar, mereka menghasilkan keturunan Peres dan Sera, sampai kemudian keturunan ini menghasilkan keturunan dari Abraham 14 orang, 14
generasi, kemudian saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus sampai kepada Yusuf. Dan Yusuf ini, kenapa Yusuf ini penting? Karena dia meneruskan keturunan Yehuda. Dan pada waktu cara Tuhan bekerja, Maria dipanggil menjadi ibu Yesus. Ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, dia ini bertunangan dengan Yusuf. Setelah mereka hidup bersama sebagai suami istri, saudara, Yusuf suaminya yang tulus hati itu dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, saudaraku yang diberkati. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Yusuf anak Daud dikatakannya, saudara. Yusuf anak Daud. Bahwa malaikat Tuhan itu sedang mengingatkan dia, engkaulah keturunan dari Raja Yehuda. Engkau keturunan dari suku Yehuda. Yusuf anak Daud. Makanya Yesus harus lahir dari keturunan Yusuf. Karena Yesus adalah anak Daud. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara, kalau Yusuf ini adalah laki-laki biasa, Yusuf ini adalah laki-laki yang tidak takut akan Tuhan, dia akan berkata, bodoh amat. Saya tidak mau menikah dengan seorang perempuan yang sudah hamil duluan. Resikonya apa? Karena istrinya ini bisa kena hukum dari bangsa Yahudi. Dia akan dirajam karena dianggap berzina. Dan bagaimana mungkin dia menikah dengan seorang yang sudah hamil duluan dan dia tidak tahu siapa suaminya. Oke, malaikat Tuhan datang untuk berkata itu dari Roh Kudus. Apakah dengan semudah itu Yusuf bisa menerimanya? Saudara, jikalau Yusuf bukan seorang yang takut akan Tuhan, maka dia tidak akan mungkin mendengarkan perkataan dari malaikat itu. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Both side atau kedua sisi, baik itu Maria maupun Yusuf, mereka adalah orang-orang pilihannya Bapa. Mereka adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Dan saya mau katakan, saudara, jikalau Tuhan berkehendak, ketika Tuhan akan menyatakan nubuatannya, ketika Tuhan akan menggenapi seluruh janjinya, maka semesta alam akan diubahkan Tuhan untuk mendukung rencananya yang mulia, yang ajaib. Maria adalah seorang yang taat. Maria adalah seorang yang rendah hati. Maria itu adalah seorang yang tidak gerasa gerusu, tidak ceroboh. Ketika dia menerima mandat visi daripada malaikat Gabriel untuk menjadi ibu dari seorang juru selamat, ibu dari seorang anak Allah yang maha tinggi, dia menerimanya dan dengan diam dia berkata, jadilah padaku menurut kehendakmu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau Maria tidak ada di dalam pimpinan Tuhan, jikalau Yusuf tidak ada di dalam pimpinan Tuhan, dua orang yang masih anak muda ini, Maria adalah seorang anak darah, seorang perawan yang tidak menikah dengan siapapun, yang tidak berhubungan dengan laki-laki manapun. Bagaimana mungkin dia berkorban bahwa rahimnya akan mengandung dari Roh Kudus, dan kemudian dia akan dipermalukan, dia akan punya resiko dirajam. Tetapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ketika dia berencana, dia tidak akan membiarkan seorang perempuan anak darah yang masih muda, yang tidak berpengalaman ini akan masuk di dalam kebinasaan. Karena itu Tuhan memperlengkapi rencananya dan dia mengirimkan Yusuf, dan memang Yusuf ini ada di dalam rancangan Tuhan. Dia adalah keturunan 14 dari kerajaan dari suku Yehuda sesudah pembuangan. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita lihat Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Bahkan ketika dia memiliki hubungan pertunangan dengan Maria dan sebelum mereka hidup sebagai suami istri, seorang yang tulus hati ini tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Bapak ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada berapa banyak rumah-rumah tangga yang sesungguhnya suami dan istri itu menikah tetapi saling melukai satu dengan yang lain, saling mencemarkan satu dengan yang lain, saling tidak mendukung satu dengan yang lain, dan kemudian menceraikannya di depan umum, mempermalukan istri atau suaminya di depan umum. Tetapi kita lihat dan kita belajar, kalau ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, Maria dipakai oleh Tuhan, Yusuf dipakai oleh Tuhan, dan mereka adalah anak-anak muda yang rendah hati, yang mau dipakai untuk pelebaran kerajaan sorga. Dan saya mau katakan saudara, orang-orang yang murni hatinya, orang-orang yang tulus hatinya, orang-orang yang berserah kepada Tuhan, mereka
merekalah orang-orang yang akan dipakai untuk menjadi sarana perpanjangan Tuhan, untuk Tuhan menggenapi seluruh rencana Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yusuf sedang mempertimbangkan maksudnya untuk menceraikan Maria, ia ketika itu dilawat oleh malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan nampak kepadanya di dalam mimpi. Saudara, dia pakai malaikat ini, Tuhan pakai malaikat ini untuk berbicara di dalam mimpi. Dan apa yang terjadi saudara? Dia berkata, Yusuf anak Daud. Kenapa dia harus sebutkan anak Daud? Karena untuk mengingatkan, engkau adalah keturunan yang diberkati. Engkau adalah keturunan yang ada dalam rencana Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa kerajaan ini akan tetap tegak berdiri. Kerajaan ini, kerajaan dari Raja Daud, kerajaan di mana tongkat pemerintahan kerajaan tidak akan beralih daripada Yehuda. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yusuf anak Daud, janganlah takut. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika rencana Tuhan berlaku di dalam kehidupanmu, Tuhan sanggup mengirimkan malaikat, Tuhan sanggup mengirimkan hamba-hamba Tuhan, Tuhan sanggup mengirimkan firman Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan hatimu supaya visi Tuhan di dalam kehidupanmu tidak akan gugur. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi Yusuf dikuatkan oleh Tuhan melalui mimpi oleh malaikat yang melawat kehidupan dia, supaya dia jangan menjauh daripada rencana Tuhan, yaitu melahirkan juru selamat melalui rahim dari tunangannya, yaitu Maria. Sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah Roh Kudus. Saudaraku, Bapak Ibu, sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah takut jikalau Tuhan yang merancangkan kandunganmu itu berisi rencana Tuhan yang lahir dari benih Roh Kudus, maka engkau tidak perlu takut karena visi Allah itu pasti dan pasti dan pasti akan tergenapi. Oleh sebab itu saudara, mari kita lihat Maria berdiam diri, Maria menjaga hatinya. Bahkan mungkin ini yang bisa dikatakan ketika ia mengandung dari Roh Kudus saudara, dia dengan tulus hati melaksanakannya sehingga pasangannya ini, tunangannya pun ini, Yusuf atau suaminya ini saudaraku, dia tidak merasa gegabah juga langsung menceraikan Maria. Betapa pasangan ini adalah pasangan yang takut akan Tuhan. Saudara, di dalam ayat yang ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi saudaraku, ketika di dalam kitab Lukas 1, saudara, ketika malaikat Gabriel itu datang melawat kehidupan dari Maria, dikatakan engkau akan menamakan dia Yesus. Lalu ketika Yusuf dilawat oleh malaikat Tuhan, dia juga mengatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudaraku, kalau ini terjadi di dalam kehidupan Anda, engkau mungkin adalah anak muda. Tiba-tiba datang seseorang yang berkata bahwa istrimu itu akan melahirkan. Dan anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Nah, anak ini akan lahir, akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Apakah saudara dengan begitu cepat percaya? Anak ini entah dari mana, hamil di perut istrimu. Kemudian dikatakan anak yang lahir ini akan menyelamatkan umatnya dari dosa dunia. Saudara, saya mau katakan begini, manusia cenderung logikanya itu selalu menganalisa. Ketika dia menganalisa, dia bertanya dan kemudian dia akan meragukan. Apa benar ini perempuan ini mengandung dari Roh Kudus? Bukannya dia berselingkuh? Bukannya dia punya hubungan dengan orang lain? Atau dikatakan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Logika manusia akan berkata, siapa bilang ini anak akan menyelamatkan dosa? Kuasa dari mana dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa? Tetapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari Yusuf dan Maria. Mereka adalah seseorang yang tulus hati dan polos. Karena kepolosan mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang kedua saudaraku, mereka adalah orang yang taat. Ketika Maria mempertimbangkan hatinya yang belum bersuami untuk menerima mandat daripada malaikat itu, dia bimbang
Tetapi kemudian dengan penuh kerendahan hati terjadilah padaku menurut kehendakmu. Dan kemudian Yusuf juga sama. Ketika malaikat Tuhan datang melawat kehidupan dia, dia taat kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat itu. Dan dia dengan sungguh hati percaya. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Immanuel, Allah menyertai kita. Tetapi tahukah saudara, kalau saudara itu gegabah, tidak polos hatinya, terlalu banyak pertanyaan, terlalu banyak analisa, terlalu banyak pertimbangan, dan kemudian susah untuk taat, maka sulit bagi Anda untuk menerima visi Allah di dalam kehidupan saudara. Makanya saudara jagalah hati, tenang di dalam menerima satu visi daripada Tuhan, supaya engkau bukan hanya mengandung visi, tapi melahirkan visi tersebut. Ayat 22, hal itu terjadilah supaya genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudaraku, pada akhirnya kalau engkau akan melihat bahwa janji Tuhan digenapi di dalam kehidupanmu, ketaatan itu yang diutamakan, kepolosan hati untuk menerima apa adanya, dan yang ketiga, percaya sungguh-sungguh apa yang dijanjikan oleh Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan. Sesudah dia bangun, dia langsung bertindak. Dia bertindak di dalam ketaatan. Apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dan saudara, lihat bagaimana dengan kepolosan dan juga dengan ketulusannya, dia tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf taat, dia menamakan dia Yesus. Saudara, maka tergenapilah janji firman Tuhan, Immanuel, Immanuel, Allah besertaku. Saudara, Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai, memimpin, membimbing kita kemanapun kita pergi dan berada. Tetapi sudahkah kita dengan tulus hati, polos hati, menerima janji firman Tuhan? Pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jangan terbiasa berpikir, beranalisa, kemudian pada akhirnya engkau menjadi tidak percaya. Karena terlalu banyak pertanyaan, terlalu banyak argumentasi. Ada banyak orang yang gagal dengan panggilan karena terlalu banyak berargumentasi. Ujung-ujungnya dia menolak apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, sahabat GHCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat bahwa kesetiaan anak-anak Tuhan itu harus bermuara dari iman dan takut akan Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, Allah serta dengan kita. Jika Allah yang memulai segala janjinya, maka dia akan mengerjakannya, dia akan meneruskannya hingga janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bandingkan Matius 1 ayat 18 hingga 25 ini dibandingkan dengan Lukas 1 ayat 26 hingga 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus ini disampaikan kepada Maria. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Kata malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet seanakmu itu pun sudah mengandung
seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keempat bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi saudaraku yang diberkati, kita bahwa Maria dan Yesus sama-sama seseorang yang takut, sama-sama seseorang yang percaya bahwa sesungguhnya awalnya mereka tidak percaya. Bagaimana mungkin? Sebab aku ini belum bersuami. Bagaimana mungkin saya bisa mengandung kalau tidak ada pasangan di dalam hidup saya? Tetapi ketika malaikat itu berkata, Roh Kudus turun ke atas kamu, maka yang kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak itu akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Apa yang terjadi, saudara? Ketika firman Tuhan disampaikan, Maria percaya. Maria seorang yang polos apa adanya. Maria seorang yang percaya. Maria seorang yang taat dan bertindak. Sama seperti Yusuf. Dia polos dan dia kemudian percaya sungguh-sungguh dan dia taat. Saudaraku yang diberkati, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Jikalau saudara dan saya rindu untuk melihat kemuliaan Allah dinyatakan, satu hal yang kita harus lakukan, miliki hati yang polos. Gak usah terlalu banyak beranalisa, gak usah terlalu banyak bertanya, gak usah terlalu banyak komplain. Polos saja, saudara. Tulus, polos, tulus, berintegritas, jujur, apa adanya, murni di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mencari orang yang perawan, dalam arti polos, murni, tidak bercacat. Yusuf juga seorang yang belum pernah menikah. Kita lihat bagaimana ketulusannya ingin menceraikan Maria dengan diam-diam, tetapi dihalangi oleh malaikat Tuhan. Di sini kita melihat bahwa hati yang suci, hati yang murni, hati yang perawan, dalam arti kita mungkin telah melakukan banyak kenajisan, tetapi di dalam Kristus ketika dia menyucikan kita, kita seperti perawan yang seperti kudus, tak bercacat celah. Kudus, polos, suci, jujur, berintegritas. Yang kedua, percaya dengan sungguh-sungguh tanpa bertanya-tanya. Yang ketiga, bertindak, taat. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, orang yang tunduk kepada janji Tuhan, maka Immanuel, Allah menyertai dia, akan tergenapi. Orang yang tunduk pada kehendak Tuhan, jangan terlalu banyak komplain, saudara. Orang yang banyak komplain tidak akan dipakai oleh Tuhan. Orang yang banyak komplain bersungut-sungut itu akan masuk ke dalam tanah, sama seperti Korah, Datan, dan Abiram. Terlalu banyak protes, saudara. Tuhan tidak berkenan. Engkau akan masuk dalam kesusahan besar jikalau engkau terlalu banyak bersungut-sungut dan melawan kehendak Tuhan. Orang yang tidak ada di jalannya Tuhan, orang yang menghalangi pekerjaan Tuhan, itu akan disingkirkan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita satu dalam doa. Berikan kami hati yang berintegritas, Bapa di surga, seperti perawan suci yang tidak ada di dalam dosa, karena Engkau telah mentahirkan kehidupan kami, sehingga kami layak disebut kudus, sebab Engkau kudus adanya. Bapa, kami rindu kami memiliki hati yang polos, kudus, tulus, jujur, berintegritas, dan apa adanya. Dan kami rindu menjadi orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, berikan kami kepekaan, supaya kami percaya kepadamu Tuhan, firman Allah yang hidup. Immanuel, Allah menyertai kami. Ketika Engkau memberikan rancangan di dalam kehidupanmu, tidak sekalipun Engkau membiarkan kami. Itu sebabnya dikatakan Yesus Immanuel, Allah menyertai kami. Ketika Tuhan menggenapi kehendaknya di dalam kehidupan kami, maka penyertaannya sampai akhir. Bapak, kami rindu ketaatan menjadi bagian kami. Ketika kami mendengar, kami taat, kami tunduk, dan kami melakukan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mengaminkan, bukan bersungut-sungut dan mempertanyakan. Kami rindu seperti Maria, seorang perawan yang tulus hati dan menerima kehendak-Mu jadi di dalam kehidupannya, sekalipun dia beresiko dirajam,
sekalipun dia beresiko dilupakan, ditinggalkan oleh Yusuf, tetapi syukur kepada Tuhan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh-sungguh percaya dan taat akan kehendak-Nya. Bapa di surga Allah Immanuel, Tuhan menyertai kami percaya kami memulai berlangkah bersama dengan Tuhan, kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan menyelesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur atas berkat anugerah Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan haleluya. Amin. Shalom and God bless you. Tuhan memberkati.